Halo semuanya, selamat datang di podcast Comika bersama Yuda Brajamusti, David Nurbianto dan juga Harry Hore. Setiap manusia pasti memimpikan keluarga yang sangat harmonis. Langsung banget, Ya. langsung banget ya, bener banget. Tidak mungkin sesosok manusia Iya. memimpikan keluarga yang tidak harmonis. Iya betul. Namun yang namanya kehidupan rumah tangga penuh Iya. dengan lika-likunya. Iya. Ada yang sanggup mengatasinya, ada yang tidak sanggup mengatasinya. Iya. Ada yang berujung happy ending, ada yang berujung perceraian. Iya betul sekali. Seperti siapa kalau boleh tahu? Seperti saya. Bagus. Belum Mas, belum. Langsung aku. Ada yang mancing Kan soalnya. harus Sayang kalau nggak dijawab langsung kan. Ada yang mancing. Lagi lu deh ujungnya berujung perceraian. Ya dia pasti masuk nih. Kayak siapa? Ini antara gua apa Harry nih. Tinggal dia mau jujur apa gua mau tega. Dia memilih jujur. Alhamdulillah. Iya. Emang kenapa Mas kalau boleh tahu? Wah, untungnya nggak boleh tahu loh. Untungnya nggak boleh tahu kan. Emang udah ditutup rapat-rapat, udah dikubur aja udah. Gak bisa dikulik nih kalau udah nutup ya. Nggak bisa. Cuma dikasih teasernya aja. Iya. Aduh. Oke, Bang Heri udah nikah, Bang David, Bang Yuda juga udah pada nikah semuanya. Berapa lama berarti pernikahan masing-masing? Yang mana? Wah, bener tuh yang mana? Yang mana? Yang sekarang dijalanin. Yang sekarang tuh baru 3 tahun. 3 tahun. Bang David Sudah 5 tahun. 5 tahun. Satu periode sudah. Yuda 2,5. 2,5 periode. Jadi 2,5 tahun. Kok 2,5 oh periode? iya. Itu periode. Kirain 2,5%. Berarti 12,5 Kesimbangan. tahun kalau 2,5. 2,5 Iya. periode. 2,5 tahun. Gua iya mau 3 tahun. Mau Iya, 3 Be. tahun. Dekat-dekat lah gitu ya. Deket-deket gitu. Gimana perasaannya menjadi seorang bapak rumah tangga? Ya sedih ya Her kalau diceritain. Lu dulu dah Her. Yut, lu dulu Yut. Ntar dulu. Ini yang sedih-sedih pengen banget belakangan ceritanya. Kita gua happy-happy Iya, aja. Gue happy deh, gue happy. Ya kalau gue yang gue rasain 5 tahun jadi bapak rumah tangga seru sih, banyak kejadian-kejadian yang di luar prediksi gue. Justru itu kan yang bikin hidup seru tuh kalau sesuatu yang terjadi tuh lebih sering yang mengagetkan, yang tidak direncanakan, yang tidak diinginkan terjadi. Itulah yang bikin rumah tangga gue selama 5 tahun ini seru. Tapi untuk stereotip kayak cobaan rumah tangga tuh biasanya kan kalau gue nih yang gue baca nih ada stereotip percobaan rumah tangga tuh dibagi per 5 tahun. Oh, Iya fasenya. fasenya 5 tahun pertama biasanya kita dicoba rumah tangga dicoba perkara ekonomi. Iya kecukupan lah istilahnya berkaitan dengan nafkah dan Ya, lain-lain. ya, ya. Cobaan 5 tahun berikutnya adalah biasanya orang ketiga. Nah, gua kan baru fase pertama nih. Oh, bukan geografi. Ekonomi, geografi. Geografi, akuntansi. Akuntansi. Kenapa jadi pelajaran IPS? Iya. Tapi paling berat dicoba sama PPKN sih. Iya, Oh, iya benar. Iya. Warga negaraan. Iya, bener. Ngapalin undang-undang emang Gitu, berat susah. PPKN. Harus ngapalin soalnya itu. PPKN itu ejaan lama tuh, Bang. Sekarang Sekarang apa? PKN. PKN. Iya, sekarang pendidikan keluarga negara. Iya, jadi 5 tahun pertama ekonomi, dicobanya 5 tahun kedua orang ketiga. Iya, kalau gue yang ngerasain di 5 tahun pertama memang bener cobaannya ekonomi. Dan 5 tahun berikutnya alhamdulillah masih ekonomi. Berarti 10 tahun dong kalau gitu. Khusus. Iya, makanya Bang nggak bisa ini semua Nggak di bisa semua ini di kan. situ. Ya kan itu kan namanya juga stereotip kan, Iya. nggak bisa semua disamain. Karena Harry di tahun kedua langsung orang ketiga dia. Di tahun kedua. Katanya nggak boleh dibongkar. Kok dibongkar Mas? Kok dibongkar? Nggak, tapi emang benar. Memang benar. Orang tiga tuh yang kita nggak usah ngomongin yang dulu dah ya. Iya, Yang iya. sekarang aja nih Iya, yang sekarang. Ya. yang sekarang aja. Benar, pernikahan kedua gua justru orang ketiga. Oh, jadi Di Harry awal fasenya di 2 orang. Ternyata ya. Oh iya ya. Iya bener Oh kan? iya. Tapi kalau secara tahun masuk nggak 5 tahun? Oh. Ini udah masuk fase kedua lo kan 5 tahun. dirapel begini jadi. Berarti rapel enak ya. Pernikahan yang sekarang berarti dia udah nggak ada ujian ekonomi. Udah Iya, nggak ada. udah lewat Udah harusnya. lewat. Nah, ya. kalau dulu itu sebenarnya kalau ujian itu Heeh. begitu Heeh. atau ekonomi semuanya atau orang tiga semuanya atau gimana tuh atau
Enggak lu Ada ininya nggak sih? nggak tahu kalau itu risetnya secara, tapi udah jadi stereotip. Maksudnya kalau lu googling pun muncul. Fase-fase Entah itu ya. siapa yang ngomong pertama kali kayak gitu. Iya, Tapi yang memungkinkan itu jadi stereotip kan berarti banyak yang relate. Ya betul. Oke. Banyak Iya, yang iya. ngerasain hal yang sama. Ya. Berarti Bang Heri justru di awal tahun itu ujiannya malah orang ketiga. Orang ketiga. Bang David kan ekonomi tadi. Betul. Oh, tapi berarti udah nggak ngerasain masalah ekonomi. Ih, jangan sampai, alhamdulillah sih. Hmm. Gitu, maksudnya jangan sampai lah. Kayaknya paling berat kayak masalah ekonomi sih ya. Mungkin kalau ada orang tiga nih ya masih bisa lah di Kompromi. kompromi. Cuman kalau udah ekonomi kayaknya Desakan karena itu. desakan keluarga, terus segala macem. Jadi kayaknya kayak berat banget gitu. Makanya jangan sampai lah. Tapi ada juga bang yang nggak terima. Kayak misalkan istrinya di Madu nih, nggak mau gua walaupun dia kaya gitu. Oh. Tapi nggak mau kalau ada orang ketiga atau orang lain yang ngeganggu rumah tangganya gitu. Emang ya? Iya. Kok emang Yud kesannya gua banget itu. Kesannya gua banget Emang lu udah ngomong? Hah? Udah Udah izin. lo izin. Izin. Mau nikah lagi. Kagak ada siapa sih yang mau. Emang nggak apa, kalau nggak izin pun sebenarnya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Gak apa-apa, kan itu hak lu. Betul. Oh nggak apa-apa. Langsung begitu. Emang pengen. Emang pengen. lemah banget mentalnya. Iya, emang. Diuji, boro-boro diuji yang lain yang gitu aja. Iya. Baru ujian singkat gitu aja langsung Iya. goyang. Lu gimana? Apa? Kan gua ngelihatnya lu tuh nggak pernah ngerasain ini ya bang ya. Ekonomi jalan terus. Wah, orang mantep dia, ketiga, wah nggak ada. Lu tuh apa sebenarnya ujiannya selain istri lu? Selain dan- yang lu cerita Iya. masalah sama mertua Iya itu. itu apa? Mas ini nonton mas. Mertua saya nonton begini-ginian. Lu suka mertuanya? Ih, janganlah, nggak usah Tuh kan, dibongkar-bongkar. Bisa kata lu mertua lu gaptek. Bukan nonton Iya. gini-ginian. Astagfirullahaladzim Heri. Iya bener nggak pernah nonton itu. Kapan gua pernah ngomong gitu sih? Lu Gila ya orang. parah banget. Kagak ada Heri. Gua nggak pernah ngomong Enggak, lu apa-apa. pernah cerita bener. Iya. Apalagi sama lu. Iya. Lah, katanya gue mah bebas ngomong apapun tentang mertua gue. Mertua gue nggak bakal nonton gitu. Iya nggak akan nonton. Gaptek mereka gitu. Mau gue bongkar satu Iya. hal tentang mertua lu. Apaan yang mana Beler? Yang lu tinggal di Cilengsi apa Condet tuh? Apa di mana tuh? Kenapa? Tadinya di Cilengsi. Di Cilengsi, Bang. Gua sekarang kan balik ke Condet. Iya. Suka sebel dia sama mertuanya. Bener. Kalau pakai motor nggak pernah isi bensin, kosong mulu. Parah banget. Lu tahu gak? Apa? Itu bukan cerita gua. Siapa? Cerita dia. Dia yang minjem motor Gua mertua. nggak pernah punya rumah di Cilengsi. Parah banget. Kacau emang. Kok gua? Sebel gue katanya. Mertua gue bajunya dari daun katanya. Kacau. Menggaptek banget. Bajunya dari daun. Banget gaptek. Kan capek bersihin ulet bulu aja. Sabar narik gatel mulu. Lu apa cobaannya kan lu Ya, yang lu rasain di selama sosmed kan lu 3 tahun Ekonomi lah pasti karena kan masih memulai meniti-niti karir juga kan. Maksudnya emang belum stabil gitu secara pemasukan. Jadi emang ya tinggal disabar-sabarin aja istrinya gimana caranya biar dia pengertian sama kita gitu. Dari awal kan emang kita kasih tahu nih kerjaan kita begini, sebulan bisa dapat kadang segini, kadang segitu gitu. Tapi nggak ada yang pernah masalah sampai gede-gede banget sih, nggak ada. Oh justru sejauh lu ini. masih ngalamin ekonomi. Iya. Karena gua ngerasa lu ekonominya mah udah stabil. Kemarin ngejob di UNJ. Ini jadi ini pembicara Ler, Bang. 2 jadi pembicara. episode masa Ler dibahasnya. Perkara ngejob di WNJ. Iya, Udah mah ngejob itu doang dibahasnya 2 episode. ya kan responnya beda. Oh, pantas nggak pernah dapat masalah gede. Orang duit yang didapat kecil. Justru dong. Iya benar. Iya. Benar. Pendapatannya masih kecil, jadi nggak mungkin dikasih masalah gede. Sorry dah. Apa? Kalau soal pendapatan nih. Kenapa? Pendapatan kita nih sebagai ya Seorang komedian. Iya. apapun lah kerjaannya suami. Itu pembagian uang itu gimana ke istri lo? Dulu gua pembagiannya nggak pernah ada persentase atau hitungan pasti. Oke. Artinya ya gue dapat berapa ya kita cukupin aja ini buat ini buat ini buat ini. Oh ada lebihnya gue beliin istri gue ini. Ataupun gue kasih duitnya terserah lu mau beli apa aja. Tapi gue belajar dari si Abdur waktu gue curhat di podcast Ayah Ikhlas. Abdur tuh punya hitungan katanya kalau nggak salah ya, yang akhirnya gue terapin juga. Dari setiap uang yang masuk setelah kita dari setiap nominal yang masuk ambil 20%-nya untuk istri. Oke. Jadi nggak semuanya. Enggak semua. Ambil 20%. Ini yang benar-benar untuk istri ya. Untuk Ya. istri itu bukan untuk kebutuhan rumah ya. Ya. Untuk Ya. istri Ya, itu ya, yang ya. benar-benar Jajannya lah. iya, terserah nih duit Pribadi, ya. mau Iya, buat buat apa apa. sama Iya, dia. iya. Artinya kan milik dia 20%.
baru sisanya buat nutup-nutupin kebutuhan gitu. Iya. Kalau gua. Gitu Yud. Ya. Nggak gua lagi. 20%. 20%. Lah, tergantung itu mah bukan Beda-beda. hitungan pasti. Bukan hitungan pasti. Iya. Lu kemana? Beda-beda Gua Heeh. hitungannya. Misal, ya yang kemarin tuh job masuk kan 500.000 Masuk. nih. Nah, lu mau- ma- hah? 500. Gak usah detail 500.000 nggak apa maksudnya dia 500 ya. 500 pantas pakai celana pendek. 500 mah wajar pakai celana pendek mah. nggak terima gua. Emang Bisa 500. digede-gedein. lebih kecil. Digede-gedein. Itu berapa tuh? Anjing, lebih tadi kan kecil. gope. Harusnya kan pancatis. Cuman pancatis nggak bisa. Baru udah. 500.000. Masih ngambil lu. Aduh. Astagfirullahaladzim. Gimana lu pembagiannya kalau ke istri? Kalau dari awal tuh kalau gua bini gua tuh emang nggak bisa yang pusing gitu kalau disuruh ngatur ini, akhirnya bareng-bareng jadinya. Oh ini ntar kalau ada duit masuk ini diplot buat ini gitu dari awal bulan. Kalau Tapi gua lu megang sendiri nggak buat lu? Gua dikasih megang sendiri, dia juga megang sendiri gitu. Iya. Bagi-bagi. Oh iya. Gitu. Kalau gua gitu, bareng-bareng lah gitu. Ini buat apa. Ya, kalau gue tipikal suami yang nggak mau ngalah ke istri, Bang. Pokoknya pendapatan gue tuh gue nggak bisa ngalah. 70% buat istri, 30% buat dapur. Jadi lu nggak ada gue. Itu mah bukan. Nggak bisa ngalahnya. Iya, itu mah belum bertanding lu. Iya. Nggak ada kata ngalah, belum bertanding aja lu udah pasrah. Nggak, kalau gue buat operasional aja biasanya. Gitu. Misalkan duit 1 juta masuk, ya udah. Gue cuman kebutuhan gue transport sama beli rokok berapa sih? Itu yang lu pegang gitu. Itu yang lu Itu yang pegang. gue pegang. Gitu. Kalau gitu. Ya kan, Berarti untuk kebutuhan operasional rumah juga berarti istri lu yang ngatur. iya, istri gue yang ngatur. oke, Bayar oke. rumah, bayar apa semua dia yang ngatur. Nah kalau lu gimana Her? Kalau lu kan posisinya istri yang kerja nih. Iya. Barangan lu. Barangan. Itu di rumah kacau. tangga yang keberapa? Dua-duanya. Kebangetan sih. Ya kan gue emang cita-cita gue menikah emang buat jadi benalu buat istri kan. Nggak bisa gue istri diam di rumah, nggak bisa. Istri itu harus kerja pokoknya. Apapun Hidupin dah. suami. Iya. Justru sebenarnya lah, dia nih emansipasi, membiarkan Betul. istri Iya. ngasih ruang istrinya untuk kerja. Iya. Tapi kebablasan kayaknya Mas. Iya, nyaman, Emansipasi. terlalu nyaman ya. Jadi nyaman. Tapi sejujurnya bener dah, gue tuh di posisi ya duit kerjaan gua gitu ya udah buat gua gitu. Ya Karena karena- istri udah ada. Ya karena kerjaan gua kan bayaran lebih gedean bini gua bayarannya gitu. Iya kasarnya gitu. Jadi ya udahlah ngertiin udah nih buat kamu aja gitu. Tapi ada sisi namanya seorang laki-laki kan pasti ada ego. betul nggak ada. Langsung dari awal ya. Nggak ada gua. Nggak ada. Capek lo nyari duit lo asli. Kenapa sih harus banting tulang sekencang-kencangnya kalau udah ada iya. yang ngidupin? Nggak ada. Gak ada ego sama Nggak sekali, ada. dia enak banget ya. Enak jadi lu. Enak. Iya, nggak ada rasa malu juga ya. Iya. Oh kalau malu nggak ada juga emang. Santai Ya ya nggak usah. Oh kalau malu nggak usah gitu. emang. Nggak usah. Ya nggak habis usah. gimana? Kirain Jadi yang lu ada. punya apa? Ayo lu punya apa? Cinta. Najis. Dan kasih sayang ke Orang zaman dulu banget, cinta. Nggak ada gesturnya lagi. ya kan gini ya zaman sekarang tuh ya sebenarnya tuh ya yang dipengenin istri tuh kadang-kadang bukan soal materinya nih. Betul. Tapi Perhatiannya, Betul. terus Kehadirannya. cara kita menservis mentreatment dia. motornya dia Bukan orangnya. motornya karena suka rusak Beler. Iya. Jadi Dia gua kan Lu yang servis. Dia kan nggak terlalu merhatiin. Istri Iya. gitu. itu tuh hal-hal kayak gitu-gitu tuh maksudnya di saat dia butuh kita ada gitu. Jadi udah bukan soal materi, Uang udah lagi. sendiri-sendiri lah gitu. Alhamdulillah gitu. Jadi ya kita berikan perbuatan sih, lebih perbuatan. Oh, act of service. Gue sedih. Katanya udah nggak apa ada Katanya nggak ego. apa-apa. Udah Ternyata nggak. ya Ini kan capek kan? Itu kan masih berasa. menservis wanita tuh capek. Iya. Nggak ada habisnya. Ini masih berasa Mas. Iya, Masih berasa Masih Mas. berasa. Masih ada kelaki-lakiannya Mas masih tersisa. Iya, Kalau iya, masih berasa capek. Iya. Masih ada. Aduh ya Allah. Itulah jadinya. Iya. Nah, tapi kalau proses lu semua, Bang, ketika dari bujang ke fase jadi Menikah. seorang suami, terus punya ayah mungkin ya. Apa tuh? Punya anak. Punya anak maksud gua. Apa tuh yang dirasakan? Bang David mungkin.
Ya kalau gue yang gue rasakan adalah banyak yang gue sesali, banyak keputusan-keputusan tindakan-tindakan semasa bujang yang akhirnya ketika menikah gue sesali karena berpengaruh terhadap Rumah tangga. Iya, jalannya rumah tangga gue. Seperti ya waktu bujangan boros, akhirnya kita tidak punya investasi, tidak punya tabungan. Oh benar. Yang sebenarnya sangat kita butuhkan ketika mengarungi rumah tangga itu tadi kan. Masuk akal. Nah, itu yang banyak kejadian-kejadian yang gue sesali selama bujangan. Kok nyari duit nggak kelihatan wujudnya ya, hilang apa ya kemana. Itu yang gue rasa kayaknya harusnya nggak begitu gitu. Gitu sih yang gue rasain bedanya. Oke, Bang Heri apa adaptasinya dari bujang jadi suami? Ini sih apa sih namanya? Perbuatan di hal yang sepele yang kita lakukan sebagai laki-laki tuh ternyata berpengaruh ke istri. Ya kayak Contohnya apa? naruh apa sembarangan. Handuk, betul. Handuk lah misalkan, terus nggak rapi, pokoknya nggak rapi ternyata tuh. Naruh perek semua. Kenapa? Itu juga berpengaruh sama istri. Bukan berpengaruh lagi tuh. Udah. Masalah itu. Udah menaruh perek di rumah, naruhnya sembarangan. Lu kan enaknya Pasti kan istri marah kan kalau ngeliat. Yuda mah enak pereknya dimasukin berangkas. Pakai Rapi disusun dia mah. pakai itu ya, pakai kode. Pakai kode. Ya. Ini apa sih? Enak Kok bisa perek ditaruh berangkas? Ya Allah. Itu hal sepele sih emang. Harus sepele ya. Aduh ya Allah. Kadang buaya kecil belepetan. Iya, padahal itu naturalnya kita ya. Kalau di kloset kan Kloset, suka belepetan kita karena kita berdiri kan. Jadi suka bececeran tuh. Oh, jadi masalah itu. Ya, kadang kan apalagi kalau kita sifat istri kita tuh kadang yang Resik. gitu. Oh, yang nggak betah kalau berantakan. Betul. Ya paling itu sih yang susah tuh beradaptasinya gitu. Itu yang kadang jadi Sampai sekarang jadi masalah. masih sekarang. Terus ngatasinnya gimana? Yang usah diatasin. berantem Lu Udah 2 kali gua tandain lu, Bang. Tidak ada jiwa kesuamiannya. enggak berniat merubah gitu. Niat berubah sih berubah. Cuman kan pada akhirnya kadang-kadang belum beradaptasi sama kita nih kayaknya udah bersih nih, tiba-tiba ada aja gitu. Jadi emang lupa gitu. Kayak masih naro ngambil apa nih? Nggak ditaruh di tempat yang semula gitu. Pokoknya ada aja hal-hal kecil Ada ya. aja, Hal yang ini dirubah, hal yang lain jadi masalah Betul, gitu-gitu. kayak gitu-gitu jadinya. Tapi kalau istri lu ngelakuin hal yang sama, ya nggak apa-apa lah. Ya nggak apa-apa kan. Ya kan takut domelin. oh iya. Kalau membantah. Ya kan kalau Iya kan rumah dia juga. Kan. Itu poinnya. iya. Gitu. Oke, Itu. gua ngerti. Kenapa Gitu. istri Numpang. pengen bersih? Karena rumah istrinya. Iya, benar. Itu Iya, iya. poinnya tuh di situ. Oke, gua nangkep. Iya, padahal kalau pengen bersih tinggal keluarin dia ya Iya. dari rumah itu. Kalau emang pengen rumah itu bersih banget, yang dikeluarin suami. Sebagai suami bisa, tapi masalahnya dia kan merangkap tim kreatif. Skrip juga ya. Yang berat di situ Iya, sebenarnya, iya, Pit. benar. Iya. Sama Kalau efek gua nggak efek ada. ledakan di belakang buarin. Itu dia. Kalau nggak ada siapa yang megangin tas di studio? Kalau bukan gua kan. Iya. Mau pegang sendiri. Ya gitulah masalah-masalah Oke. sepele itu yang belum. Gak masalah kecil ya. Iya. Lu emang lu apa? Apa tuh? Lu apa? Adaptasinya. Iya, adaptasinya apa? Ngorok gua tidur. Wah, Emang jadi Jadi dari masalah. bujangan juga udah ngorok. Dari bujangan. Ngorok sih. Ngorok juga. Udah nikah kan makin gede ya badan Oh, gua. tapi kan itu istri lu yang adaptasi berarti kalau lu. Kan guanya jadi adaptasi juga untuk tidak ngorok terlalu kencang. Karena emang istri lu komplain. Komplain awal-awal, Bang. Oh iya. Pas nikah. tahu sih gua. Gua disuruh. Kok lu tahu? Lu tahu? Kan lu tahu? Lu di mana pas dia tidur? Harusnya gua bilang enggak tahu. Enggak tahu. Jawabannya cukup. Oh, Ya gitu. kalau lu tahu kan berarti lu ikut menyaksikan Ikut dia gua. ngorok. Iya, Nggak ada. Respon lu tuh cukup gitu Oke. aja. Oh, iya. Tahu Tahu gue. gua. Enggak perlu. Seakan-akan Berarti ada gua di salah respon, Rel. Iya. Dulu tuh itu emang masalah ngorok gitu. Jadi istri tuh dia kan tipikal cewek yang kalau tidur tuh denger orang ngorok nggak nyenyak gitu. Nah itu tuh kita nyari solusinya gimana gitu. Yang sering kali terjadi yang pules duluan lu apa dia? Dia dulu, Oke. dia Oh, dulu. Akhirnya. biar nggak kalau udah pules kan nggak inilah. Iya. Kalau misalnya lu duluan yang tidur lu ngorok, dia nggak bisa dia tidur nggak bisa kayaknya. tidur jadinya kan. Iya.
Itu tuh masalah Bang, gua selama tidur dibalikin, buset. Ke orang tua? Ke rumah ibu gua. Pakai JNE. Bu nih anaknya ngorok nih anjing katanya. Pakai dibuka lah anak gua dibalikin sama istri. Mana masih ngorok lagi. Udah dipaketin masih pules. Ya Allah. Agak kerasa ya. Iya. Di wrapping. Di wrapping. Nggak berasa. Bang. Nggak bangun. Kalau di Bogor ngeliat orang berapa? Apa? Ngirim orang berapa emang? Kenapa ke situ pertanyaannya? Enggak. Kenapa ke situ? Oh, enggak. Bukan itu jadi fokusnya. Itu ngorok biasanya. Ngorok ya. Itu solusinya apa akhirnya? Gua olahraga. Oh. Olahraga, terus diet segala macam dan terbukti ada perubahan. Nggak ngorok berarti ya. Ngorok tapi tidak terlalu kencang. Oke, volumenya Volumenya berkurang. lebih terjaga. Oh bisa betul. tuh, bisa tapi ya. Bisa Bang, karena kan ngorok ini kan. Oh, neken ya. Nah, ini kalang. Lemak udara, di sini. Oke, benar-benar. Itu. Iya, benar. Itu yang itu. Lu apa selain yang duit kope tadi? Masih aja lu. Bang. Adaptasi. Ya itu tapi kalau adaptasi yang paling susah kalau gue mau merasanya dulu kan punya penghasilan, punya duit buat kita Sendiri, semua. iya. Iya. Udah punya istri jadi kebagi istilahnya pikirannya ini harus istri juga harus dibikin seneng lah gitu, dibikin Nggak nyaman. ikhlas berarti. Nggak ikhlas. Dia omong-omong bener Bang, Iya, nggak ikhlas. nggak ikhlas. Lu gimana? Padahal itu kewajiban ya Iya, padahal. itu Iya, mah udah dihitung itu. Dihitung. Kan Sekarang buat itu ini, sekarang adaptasi buat kan ini. tadi lagi ngomongin adaptasi. Iya nggak Lu ikhlas bahas berarti aja perkaranya. tadi, iya. Ya kan lu tadi ngebandingin kalau Iya, dulu kan dapat dulu duit buat duit, diri sendiri. betul. Sekarang Sekarang mah harus udah nggak mikirin, bisa buat iya. diri sendiri. Gua Harus harus ini, mikirin. gua harus ini, gua Nggak harus ini. ikhlas. Ah, gua nggak ikhlas gimana? Iya, tuh? Ini Apaan sih kapan gua ngomong kagak ikhlas? Ya sih? arahnya ke situ. Arahnya ke situ. Kalau Kagak tadi gua ada. nggak potong kan lu begini juga tuh. Makanya lain kali lu kalau ada duit itu nggak usah bagi-bagi. Bini lu sudah datang sebar. Rebutan dah Ambil. tuh lu berdua tuh, rebutan. Apa sih Gini, solusinya? ya udah yang dapat yang rebut ya udah itu. Jadi Itu adalah rezeki gitu ya. rezeki Oh, gitu. rezeki lu segitu, rezeki gua segini. Bisa Aneh bagi-bagi. Ya gitu aja paling adaptasinya. Entah udah ada anak juga kan jadi mikirin yang Pembagian berarti. iya, masalah Alokasi itu. dana ya. Heeh. Iya. Adaptasinya itu tuh di sela-sela peralihan itu tuh lumayan kaget juga. Kayak dulu kan misalnya kita punya penghasilan taruh misalnya 10 juta. 10 Ini juta. mah berandai-andai ya. Iya. Nggak pernah sih waktu sendiri. Iya, yang nggak mungkin. Masa dulu 10 juta sekarang gope? Kan nggak mungkin terjadi. Ini siapa sih yang ngomong gope? Jadi nerus Itu aja pasti nih. nggak mungkin. Sekarang mah lu udah dapat segitu. Iya. 10 juta. Ya taruh misalnya 10 juta kayak dulu mah cukup-cukup aja sendiri. Ternyata pas sudah ada istri, kebutuhannya jadi banyak gitu. Apalagi kan dulu lu sama istri lu ngakunya artis kan. Iya. Terus Iya. istri lu kaget artis segini dapat. Iya. Ya kan? Lu Iya ngakunya kan, lu artis. ngakunya artis dulu Ngakunya kan. artis. Iya kan? Jangan tawa-tawa lu. Iya, waktu pertama minta izin nikahin, istri lu kan lu ngaku artis ke keluarganya. Iya. Ngakunya Apa iya ih. Lah iya. Benar tapi Ini sampai lu tunjukin KTP lu tuh pas pekerjaan artis. artis. Iya. Lah emang iya itu jadi daya tariknya. Lu waktu mau nikahin bini lu apa? Ngasih foto lu di Priso sama Mas Parno. Iya kan ya? Iya. Tunjukin ke mertua lu. Udah mah itu doang ya prestasinya. Berani ngaku artis. Mas Parno juga nggak ngerti dia. Mertua gua siapa ini? Banget. Jadi makanya kaget ngeliat segini doang sih gitu. Ya gitu aja adaptasinya kalau gua Lu, mah. apalagi sekarang udah ada anak kan. Iya. Ya ngebagi-bagi itunya dah. Iya. Tuh, Nah, Kalau ada anak berarti udah beda lagi tuh ya. udah beda lagi, Bang. Kalau menurut Yuda. Gak relate. Kenapa emang? Gak relate. Kan ada. Ngapain lu nanya? Kalau ada anak begitu gak relate lu. Hah? Mau video nih. Salah ngomong. Dia sendiri yang bongkar sendiri ya. Kita pun nahan-nahan dari Iya. tadi. Pengen narik ke ayah gitu maksudnya. Iya, ini mau ke ayah ini. Slow Iya, motion. Nah, sebagai para ayah, lu juga kan bisa disebut ayah nih. Nah, sebagai para ayah ini sebenarnya pengennya idealnya mau jadi seperti ayah yang kayak gimana gitu. Karena ada yang didikannya keras, ada yang didikannya lembut, manjain anak. Nah, lu tuh kalian tuh tipikal ayah yang seperti apa? Berat sih menurut gua itu. Apanya? Sampai sekarang gua masih bingung cara mendidik anak yang benar yang tepat gitu. Iya, Masih benar, bingung. yang Karena Kita ada masih standarnya ya. Nggak ada standarnya, betul. iya, masih bingung yang artinya apa ya? Masih berbagai cara kita Betul. lakukan Betul, trial yang error. kita ngerasa ini kurang cocok, kita ganti lagi caranya gitu sih. Gue Tapi bingung. sejauh ini Bang David gimana ke Aisyah
Ya gue ngerasa apalagi Ayesa lah yang anak tuh baru kita ngerasa susah ngurusinnya tuh ketika dia beranjak balita. Ya kalau masih bayi cenderung bukannya gue menggampangkan, tapi ketika dia masih belum punya emosi, dia masih belum punya mood gitu, itu masih gampang gitu untuk. Tapi ketika dia udah punya emosi, lebih punya kompleks mood, aja, lebih kompleks. Udah bisa ada di fase dia membantah, menolak, cemburu, cemburu, betul. Ngerasa kurang diperhatiin, itu sih yang dimana kayaknya diuji banget sih orang tua. Gue juga ngerasanya gue sama bini gue masih sering kelewatan aja kalau marahin, padahal ya tidak semestinya kayak gitu. Masih kayak gitu sih gue ngerasa, jadi kayak aduh gue bisa jadi bapak yang bener nggak ya sampai Ayesa gede gitu. Masih ada rasa takut kalau gue. Berlaku kalau lu nggak mau ngomelin anak terus kalau bini lu ngomelin tuh? Gue nggak ngomelin, bini gue ngomelin. Tadinya gue ngerasa kayaknya nggak perlu deh, tapi makin kesini ketika si anak bikin gue kesel, ternyata perlu juga emang. Ya kalau bukan di salah satu yang ngomel, ini siapa yang ngasih tahu nih anak yang benar yang mana, yang salah yang mana kan? Cuman pada saat seringnya kan orang kalau di parenting gitu, ilmu parenting ngomong kalau emang 4-5 tahun atau 3-5 tahun emang fasenya, fase membantah. Kalau nggak membantah, kalau nggak menolak, itu justru ada yang aneh. Karena itu ada fase pertumbuhan menandakan kondisi psikologis, kondisi otak berkembang secara normal. Nah kadang penerimaan kitanya kan, kita kan kadang suka nggak nyikapin, wah ini memang harus diomelin, padahal nggak perlu sekeras itu juga. Oke. Biasanya suka ada tuh misalnya istrinya ngomelin, ntar kalau suaminya ngomelin, kamu jangan ngomelin anak dong gitu tuh. Lu suka ada kayak gitu-gitu gak situasi? Suka. Oke gitu juga ya. Kalau bukan ke tanda kutip ngomelnya, ke maksudnya cara ngomel itu kan ya banyak cara ya, bisa bentak, bisa teriak gitu, bisa ya lebih ke misalkan ancaman sih, lebih sering juga tuh ancaman, misalkan awas ya nanti nggak diajak ini, awas ya, itu kan ancaman ya. Ancaman betul. Lebih ke situnya sih, bukan ke ngomelinnya. Oke. Kok gue nggak pernah ngomelin anak ya? Ya anak lo di orang semua. Parah banget. Tapi dipakai ngeluh lagian. Pengen gue ngomelin anak. Kamu gimana sih? Tapi lu pernah ngomelin anak Depok pernah tapi? Anak stand up Depok. Anak stand up Depok si Banyu Alam itu. Udah pernah? Oh enggak. Lu gimana lu? Apa? Lu gimana? Apa sih tadi? Pengen jadi sosok ayah yang seperti apa? Iya kalau anak lu? Sosok kayaknya gue juga bingung juga deh kalau itu. Maksudnya takutnya terlalu tegas dibilangnya galak. Galak guanya, tapi terlalu santai takutnya dia ntar juga keenakan, kurang menghargai kita sebagai orang tua. Jadi gue juga masih bingung juga posisinya dah. Lu punya patokan, lu orang tua nih. Ayam berarti. Enggak gara-gara patokan langsung. Oh iya, gue ngerti. Gue nih, sorry tadi gue balik lagi yang ada yang skip. Kayaknya kalau jadi ayah, gue pengen jadi ayah tuh yang bisa menanamkan nilai-nilai apa ya? Maksudnya nilai-nilai kehidupan yang kayak tidak manjain anak. Gue nggak pengen anak gue jadi generasi home service. Kan isunya sekarang generasi home service itu ketika nanti dia gede mentalnya lemah segala macam. Karena gue berkaca sama diri gue. Gue waktu kecil tidak home service sekali. Maksudnya orang tua bukannya ngegampangin ya Yud, kayak memang kondisi yang bikin gue dibesarkan dengan cara yang keras. Bukan keras, ya seadanya, secara ekonomi seadanya, lebih ke seadanya. Hidup prihatin lah istilahnya. Nah anak sekarang di kondisi ekonomi kita yang alhamdulillah sekarang lumayan dibanding sebelumnya waktu kita masa kecil kita dulu. Ya kan berjalannya beda dong. Artinya ya kan? Betul. Nah gue takut kebablasan itu. Gue takut kebablasan kayaknya gue terlalu bikin anak gue nih home service. Kayak dulu waktu gue kecil, orang tua gue nggak punya ART. Sekarang alhamdulillah gue bisa ngegaji ART. Yang artinya anak gue dari kecil sudah mengenal yang namanya dibantu ART. Nah itu gue khawatir. Mental dia lebih lemah, lebih sering bergantung sama orang. Karena mungkin lu jadi sosok kayak gini karena orang tua lu didiknya kayak gini. Kayak gitu loh orang tua lu. Lu takutnya
Iya, artinya gue bisa jadi orang yang ya gue bisa bilang gue yakin diri gue nih punya mental yang kuat, struggle gitu ya, mandiri gitu. Artinya bisa kalau ada masalah gue bisa atasi, tenang menghadapi masalah. Itu karena proses hidup gue yang dulu. Karena didikan yang susah tua. Itu ya susah karena orang tua juga tidak manjain. Nah gue takut yang gue lakuin sekarang karena memang prosesnya keadaan ekonominya beda. Benar. Gue ke anak gue ya dia butuh, dia minta mainan gue punya, gue bisa beliin. Dia minta jalan-jalan, gue bisa wujudin. Nah gue khawatir ke depannya anak gue bisa punya mental yang kayak gue nggak ya? Karena gue ngerasa gue punya mental kayak gini karena gue hidup susah dulu. Itu pilihan berat menurut gue. Karena kalau kita nggak mau didik gitu juga, mau pakai alasan apa? Kayak lo ada duitnya, kok nggak kita kasih? Sementara kita nyari duit puntang-panting buat anak. Buat anak. Nah, itu tuh. Bisa lo ngomong begitu tapi ya. Kok bisa ya keluar dari mulut lo sih? Kan yang pontang-panting istri lu. Enggak, ini ada di sini. Oh, ada. Dikasih tahu sama operator. Her, ngomong gitu Her, ya ngomongin kan. Makasih, Pak. Connect ya. Dibisikin operator. Ya intinya gitu lah, nangkep lah ya. Iya, nangkep. Itu bikin gua resah sih. Oke. Yang menarik gue pernah ngobrol sama Cing Abdel masalah ini. Telepon apa? Cing Abdel? Jangan usah. Bisa lu ceritain aja. Kan lu udah ngobrol. Lu ngomong aja. Kalau sudut pandang Cing Abdel, sudut pandang Cing Abdel sebenarnya menarik. Kalau beliau itu ngedidik anak jor-joran, apapun yang anak mau dia pasti kasih. Karena kirain diajak ngiter ketol. Jor-joran. Bukan. Kamu mau jalan-jalan kemana? Jor. Bukan. Jor-joran tuh istilahnya apa ya? Royal. Anak mau minta apa selalu kita kasih. Karena kita nggak pernah tahu tantangan anak ini ke depannya bakal seperti apa. Kalau kata Cing Abdel, setidaknya gue udah mengamankan di masalah ini nih. Masalah dia ngadepin masalah yang lain di luar dari generasi kita. Itu beda lagi. Tantangan sendiri. Tapi gue memastikan bahwa kebutuhan yang dia butuhkan gue penuhin itu. Kalau menurut Cing Abdel. Mindsetnya seperti itu. Itu. Ada lagi versinya Rahman. Gue mau Rahman. Bapak kebanyakan ngobrol. Siapa aja? Iya, versinya ada aja. Apalagi yang versi yang lu tahu apa? Ini apa? Jadilah orang tua yang bisa gini, jangan jadikan anak itu seperti apa yang kita inginkan. Kan kadang-kadang kita ngedidik anak supaya anak itu pengen jadi yang kita mau. Gitu. Padahal itu jangan. Karena itu tuh membatasi anak ini untuk berkembang. Jadi tugas kita sebagai seorang ayah adalah awasi dan bimbing, fasilitasi dan laporkan. Awasi, bimbing, laporkan. Dan ini dan laporkan pada ibunya. Benar, ibunya. Ini loh yang udah dilakuin anak lo. Report. Kalau nggak begitu kan dibilang istri kan cuman leha-leha doang. Harus dilaporin benar. Sama yang terpenting ayah itu harus menjadi Google pertamanya anak. Tempat bertanya. Kalau anak nanya sesuatu tuh harus ayah yang ngasih tahu duluan. Jangan sampai orang lain ngasih tahu. Berarti anaknya nanya begini dong, diketik ya perut. Bisa kan sekarang bisa voice. Bisa voice. Diketik langsung keluar. Tapi itu menarik itu yang tempat bertanya itu menarik. Iya, betul. Karena kan banyak kan. Tapi gini Ler, kalau misalkan ayah itu tempat bertanya, gua rasa yang harus tempat bertanya itu kayaknya ada guru dah. Apalagi orang tua ya, kadang tuh pengetahuan orang tua dibanding guru ataupun kalah jauh nih. Jadi menangan mana? Lebih menang guru maksudnya guru ataupun orang yang pintar di ahlinya lah misalkan. Kalau kita nanya sama orang tua tiba ngasal aja gitu jawab misalkan. Tapi konteksnya bukan itu menurut gua. Konteksnya bukan kepada capabilitas jawaban. Tapi lebih membangun koneksi trust antara anak dan ayahnya. Ya bukan berarti anak nanya kita harus selalu tahu pertanyaan dia, tapi ketika dia bertanya, kita respon. Nah, itu ngebangun engagement antara dia dan kita. Salah, Pit. Enggak. Benar, itu benar. Enggak gitu. Gua rasa kenapa anak itu perlu guru ngaji, perlu guru sekolah. Kayaknya konteksnya enggak semua yang ditanyain anak tuh Bapak orang tua bisa ngejawab gitu. Ya itu gue sepakat, tapi yang dimaksud adalah
konteks anak ayah adalah tempat bertanya tadi itu untuk membangun rasa trust itu tadi. Bener. Cepet banget. Bukan perubahannya. konteksnya, bukan isi pertanyaannya. Padahal yang tadi dijelasinnya lebih panjang. Dia salah. Dia salah. Yang pendek dia ngerti. bener. Iya. Ini ayah banget nih, ayah nih, Itu yang gua rasain. Bener. Karena ngaruh juga ke psikologis dia ketika kita cuekin. Ya. Artinya, oh lu cuek sama gua. Ya udah gue ke yang lain aja. Ya udah deh, gua besok kalau gua ada apa-apa lagi gua ngapain cerita ke lu gitu. Oh iya benar. Itu pada intinya. Kalaupun nggak tahu ya udah nggak tahu nih bapak gitu kali ya. Iya. Yang penting komunikasi kali Yang ya. penting Iya. dia respon, kasih respon. Oke. Ya, itulah kira-kira selak beluk dan Seluk beluk. Seluk. Selak beluk Seluk. nggak ada kayaknya. Apa? Selak beluk. Seluk. Seluk Oh, iya. belak. itulah selak-seluk yang tadi kita Selak, obrolin. seluk beluk. Belak beluk. Itulah tadi permasalahan-permasalahan Kagak menjadi- disebut sekarang. Udah dibener-benerin kagak disebut. Itulah tadi permasalahan tentang ayah yang kita diskusikan. Semoga teman-teman bisa ada sesuatu yang bisa diambil dari obrolan Yuda. Gitu. Ya Jadi, intinya dari ke semua ini ke kalau semua bisa ini. gua ambil apapun cara yang kita Jangan, jangan lakukan. bukan HP lu. Ya, cara apapun yang kita lakukan setiap keluarga beda-beda. Tapi endingnya semua pengen keluarga ini jadi keluarga yang happy. Happy, Iya, betul sekali. Bahagia gitu. Iya, betul sekali. Nah, jangan lupa teman-teman semua terkait masalah happy dan unhappy akan ada spesial pertunjukan stand up comedy secara parade kali ya. Iya. Ya parade. Artinya banyak melibatkan komika yang tampil di Markas Comika berjudul Unhappy Family Hari Ayah tanggal 24 November. Spesial hari ayah ya. Spesial Hari Spesial Ayah. Hari Ayah. Buat kalian semua yang pengen nonton silahkan langsung beli tiketnya di aplikasi Comika Event dan segala informasi pantengin di Instagram comika.id. Ya, buat kalian-kalian yang kangen sama ayah-ayah kalian datang. Iya, datang. Kita hadirkan ayah-ayah. Kan ayah kalian, ayah jawab Ojak, ya. satu. Tanggung jawab. Ayah Jaja. Jaja sama ya Rahman 3 gitu. Dan jangan lupa buat teman-teman semua akan ada special show dari Bang David Nurbianto dalam waktu dekat ini berjudul 2024 Dekat dengan Rakyat. Acaranya akan berlangsung tanggal 9 Desember 2023. Tiket informasi lainnya silakan kunjungi website pilihdavid.com. Ya. Dan jangan lupa akan ada open mic reguler di Comika Comedy Club setiap hari. Hari apa tuh? Biasanya lu Selasa, Rabu, Selasa, Kamis. Rabu, Kamis. Sama itu pun kalau mau daftar, kalau mau cari infonya di aplikasi Comika Event. Itu aja mungkin dari kita. Ya. Terima Terakhir kasih banyak. nih kita tanya, lu happy nggak? Happy nggak? Happy lah. Lu happy nggak? Happy, Bang. Lu Happy. Lu? happy. Alhamdulillah. Lu harusnya nggak happy, Harry. Nah, iya. Unhappy family. Iya, Harry Family. Itu aja, terima kasih teman-teman semua. Bye.